Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, untuk hari ini adalah hari Sabtu ya, 30 Agustus 2024. Kita cek IHSG kemarin ya. IHSG kemarin itu naik tinggi ya teman-teman, naik tinggi. Di akhir sesi turun dan di akhirnya lagi naik lagi ya. Untuk pemberat IHSG mungkin ini ada games ya, mungkin pemberatnya ya. Jadi turun lumayan dalam 9%. Jadi hari ini saya akan membahas tentang DCA ya. Jadi jangan melakukan pembelian menggunakan metode DCA. Kenapa? Nah, ini yang harus kita bahas. Pertama-tama, apa itu metode DCA? Jadi pengertian DCA adalah dollar cost averaging. Dalam bahasa Indonesia, membeli saham secara rutin ya. Per bulan di harga berapapun, entah sahamnya naik ataupun turun, sehingga kita akan memperoleh harga rata-rata dalam pembelian saham. Sekarang, kenapa kita tidak boleh melakukan pembelian saham menggunakan metode DCA? Alasannya adalah tidak semua saham cocok diaplikasikan menggunakan metode DCA ya teman-teman. Contoh saham yang tidak cocok untuk metode DCA diantaranya adalah UNVR, Unilever, HMSP, Wika. Ketiga contoh tersebut adalah emiten yang menurut saya itu tidak cocok untuk pembelian metode DCA teman-teman. Kita lihat ya, kenapa metode DCA tidak cocok untuk Wika. Kita cek 1 tahun, 1 tahun udah naik ini ya. 3 tahun masih naik sedikit. 5 tahun ya, kita ambil dari sini aja ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita tarik lagi, Wika ini sebenarnya harganya 2000-an ya teman-teman. Kita ambil yang 5 tahun saja, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan metode DCA, uang kita akan berkurang ya, bukan malah bertambah ya. Jadi investasi kita di saham Wika, contoh kalau tahun 2000 kita beli, tahun 2001 kita beli, 2002 kita beli, 2003 kita beli, 2024 sampai sekarang kita beli terus. Itu sahamnya turun terus ya teman-teman. Jadi investasi yang kita lakukan akhirnya itu malah berkurang ya nilainya. Kita lihat lagi HMSP ya, HMSP pun sama ya teman-teman ya. Ini 1 tahun grafiknya, grafik 3 tahun dan grafik 5 tahun lah. Ini kelihatan ya, 5 tahun dulu HMSP itu sempat di harga 3.000, bahkan sempat 5.000 ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi HMSP sekarang di harga 705 ya. Jadi bayangkan teman-teman,
membeli saham MSP di harga 3.500 dan sekarang turun sampai 6.645. Sudah turun berapa persen teman-teman ya? Pasti banyak ya. Dulu saya juga pernah membeli ya teman-teman ya MSP ini. Dulu saya juga pernah membeli dan saya loss beberapa puluh persen ya. Soalnya saya dulu masih pemula, masih belajar. Saya tidak mengetahui saham yang bagus atau yang jelek itu seperti apa. Jadi saya lihat ini produknya di mana-mana. Saya beli, tapi akhirnya sahamnya harganya turun terus. Makanya kalau produknya ada di mana-mana belum tentu sahamnya itu bagus ya teman-teman. Tergantung kinerjanya ya. Oke, next kita lihat UNVR ya. Unilever Indonesia. Siapa yang tidak tahu Unilever ya, produknya ada di mana-mana kayak pasta gigi, deterjen dan lain-lain ya. Sangat banyak sekali produk dari Unilever. Akan tetapi sahamnya tidak mencerminkan produknya ya teman-teman ya. Karena harganya sudah terlalu mahal. Dulu harganya ini sempat di 9.000 dan sekarang tinggal 2.200-an ya teman-teman. Sudah turun hampir 80-an ya. 70-an ya, 70% ya. Kalau teman-teman mau membeli saham-saham seperti ini, jangan menggunakan metode DCA teman-teman ya. Sahamnya turun dibeli, berharap mendapatkan harga yang terbaik ya, yang optimal ya. Akan tetapi bukan mendapatkan harga yang optimal, malah investasi kita nilainya semakin menurun ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pembelian saham menggunakan metode DCA, kita harus menganalisa terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah saham yang akan kita beli itu cocok atau tidak menggunakan metode DCA ya teman-teman. Jangan sampai investasi selama bertahun-tahun kita bukannya untung, akan tetapi malah merugi ya teman. Aset kita tidak bertambah, akan tetapi malah turun. Jadi menurut teman-teman, metode DCA cocok untuk saham yang seperti apa? Mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar mana saham yang cocok untuk metode DCA dan mana saham yang tidak cocok menggunakan metode DCA. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham ya. Emiten yang saya sebutkan tersebut hanyalah contoh. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di desa kita bisa menjadi investor.